Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibtigha'an li mardatillah wa li syafa'ati Rasulillah wa li husuli jami'i maqasidina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma dzakara al-musannifu awalan al-arba'ina baban bisirdi. Walamma dzakara sumangsane nutur sapa al-musannifu ke musannif awalan ing dalem kawitane al-arba'ina ing 40 apane baban babe bisarati kelawan urut. Dzakara mongko nutur sapa musannif mislaha ing padane arba'in ba'da mislaha ing padane arba'in ba'da ala naskima ing atase runtute barang taqaddama kang wis dingin apa ma bil ahadisi kelawan pira-pira hadis. Faqala nulidawuh sapa musannif. Jadi yang kemarin itu dari bab-bab yang kita sebutkan itu semacam introduksi atau pengenalan bab. Nah, masing-masing akan dibahas secara detail di pembahasan berikut ini. Al-babul awwalu fi fadilatil ilmi wal ulama. Al-babu tawi bab al-awwalu kang awal iku fi fadilatil ilmi ing dalem jelasake keutamaane ilmu wal ulama ilan ulama. Bab pertama menjelaskan menguraikan tentang fadilah atau keutamaan ilmu dan ulama. Qala dawu sapa Allah taala Gusti Allah taala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Fangdur mongko ningalono sira kaifa halih kaya apa bada ngawiti sapa Gusti Allah subhanahu wa ta'ala bi nafsihi kelawan awak dhewe Allah wasanna lan ngaping pindhoni sapa Allah bil malaikati kelawan malaikat wasallasa lan ngaping teloni sapa Allah bi ahlil ilmi kelawan ahli ilmu wa nahi kalan nyukupno ing sira bihadza kelawan ikilah keterangan apane syarafan kamulyane wa fadlan lan keutamaane wa fadlan lan keutamaane. Jadi di dalam ayat pertama yang dinukil oleh Kiai Musannif, di situ beliau mencantumkan ayat syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Allah membuat satu kesaksian di mana yang beliau sebutkan adalah pertama dirinya sendiri, yang kedua malaikat, yang ketiga ahlul ilmi. Ini menunjukkan betapa nilai keunggulan orang-orang yang punya ilmu oleh Allah benar-benar diakui sebagai kemuliaan yang sebenarnya. Jadi kalau diurutkan Allah, malaikat, kemudian ahlul ilmi. Jadi urutannya sangat jelas menunjukkan kualitas fadilah atau keutamaan para ahli ilmu. Qala dawuh sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'udin maring sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ismuhu utawi asmane Ibnu Mas'ud iku Abdullah.
Jadi Abdullah ibnu Mas'ud terkenal dengan sebutan Ibnu Mas'ud, Abdullahnya tidak tercantum. Jadi paling tidak ada 4 Abdullah yang kemudian populer di kalangan Kanjeng Nabi, di kalangan masa Rasulullah. Karena ana Ibnu Mas'ud iku sahiba sirri Rasulillah, penjaga rahasiane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wisadihi lan tukang gawa bantale Kanjeng Nabi. Alaihi lan sandal lorone Kanjeng Nabi. Wa tahurihi lan wadah Kanjeng Nabi fis safari ing dalem perjalanan. Wakanalan ono fis safari ing dalem perjalanan. Wakanalan ono sapa Abdullah ibnu Mas'ud iku khafifal lahmi, kuru nggih, sithik daginge, enteng daginge, kurus. Qasiron tur pendek, jidan kelawan temenan. Terhitung secara fisik beliau orang yang tidak terlalu tinggi. Nahwa dira'in kelawan umpamane kira-kira sak dira, sadidal adimati kang bange. Wa kana lan ana sapa Abdullah ibnu Mas'ud dinasi saking luwih bagus-baguse menungso apane sauban dodote kelambine. Wa atyabun nasilan luweh wangi-wangine menungso apane rihan ambune, apane rihan ambune. Wa kanalan ana sapa Ibnu Mas'ud daqiqas saqaini, iku daqiqas saqaini, cilik kentole, cilik kentole. Jadi betisnya itu terhitung kecil. Akhadha tumandang sapa Ibnu Mas'ud, tumandang sapa Ibnu Mas'ud iku yajatani memetik siwakan ing siwak minal araqi saking kayu araq. Faja'alat tumadaan apa arrihu angin iku takfa'uhu miringake apa angin ing Ibnu Mas'ud. Fadhahika mongko nuling guyu-guyu sapa alqaumu kaum krana Ibnu Mas'ud. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam, lima tadhakuna, lima krana apa tadhakuna padha guyu sira kabeh. Faqalu nuli jawab sapa kaum ya Rasulullah, min tiqati saqaihi krana delok cilike kentole Ibnu Mas'ud. Faqala dawuh sapa Kanjeng Nabi, walladzi demidzat nafsi kang utawi awak dhewe ingsun iku biatihi ana kuasane alladzi, iku biatihi ana kuasane alladzi lahuma iku keduwene saqaihi lahuma iku keduwene saqaihi fil mizan ing dalam mizan, fil mizan ing dalam mizan iku asqalu luweh abot min Uhudin tinimbang gunung Uhud, tinimbang gunung Uhud. Wa kana lan ana sapa Ibnu Mas'ud huwa ya Ibnu Mas'ud iku kasiral wuluji, kathah manjinge alaihi ing atase Kanjeng Nabi, sering keluar masuk gitu ya, sallallahu alaihi wasallam. Wa yamshilan lumaku sapa Ibnu Mas'ud ma'ahu sertane Kanjeng Nabi. Wa amamahu lan ana ngarepe Kanjeng Nabi bil asa kelawan gawa teken. Wa yasturuhu lan nutupi sapa Ibnu Mas'ud ing Kanjeng Nabi idza tasala nalika siram sapa to basuh to siram sapa Kanjeng Nabi.
Wa yuqidhuhu lan gugah utawa nangeake sapa Ibnu Mas'ud ing Kanjeng Nabi idza nama nalika sare sapa Kanjeng Nabi. Wa yalbasuhu lan nganggoake sapa Ibnu Mas'ud ing Kanjeng Nabi na'laihi ing trompah lorone Kanjeng Nabi idza qama nalika jumeneng sapa Kanjeng Nabi. Fa idza jalasa nalika lenggah sapa Kanjeng Nabi adkhalahuma mongko nglebokake sapa Ibnu Mas'ud ing na'laihi fi dhira'aihi ing dalem lengen lorone Ibnu Mas'ud. Fi dhira'aihi ing dalem lengen lorone Ibnu Mas'ud. Niki satu kisah yang disampaikan Syekh Nawawi terkait dengan sosok Abdullah Ibnu Mas'ud. Dalam periwayatan kali muncul, okay? Karena sekali lagi sahabat Nabi yang masuk kategori sahabat. Profilnya seperti apa? Secara fisik digambarkan beliau tidak terlalu tinggi dibanding dengan rekan-rekan sejawatnya waktu itu. Terus kurus, okay? Pernah lihat pohon arok yang dipakai sebagai bahan siwak kemudian tertiup angin terus liut-liut itu ya ngoten nggih diguyu-guyu karo kanca-kanca niku wae sahabat-sahabat lintune lho nyapa kok do guyu anu Kanjeng Nabi ningali Ibnu Mas'ud yang betisnya kecil tadi itu. Maka Rasul bersabda, loh jangan salah, meskipun betisnya Ibnu Mas'ud itu kecil, kalau Allah timbangan Gusti Allah itu berat ketimbang gunung Uhud. Nah, jadi meskipun secara fisik niku ketok, tetapi punya nilai yang luar biasa. Kenapa? Tentu tidak lain tidak bukan karena faktor ketaatan beliau, manutnya beliau kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Apa contoh manute? Digambarkan teng mriki wau, di mana Abdullah Ibnu Mas'ud niku orang yang senantiasa bersama Rasulullah, kerap kali bareng kalih Kanjeng Nabi. Tukang gawake bantale, tukang gawake wadah minumnya, tukang gawake sendale, tukang ngepas-ngepaske sendale teng sukune Kanjeng Nabi di kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul badhe tindak, Abdullah Ibnu Mas'ud yang memakaikan terompahnya. Ketika Rasul duduk, maka terompah itu ia pegang di dua tangannya untuk menjaga terompah tatkala Kanjeng Nabi duduk dalam kondisi duduk tadi. Loh ternyata niki nggih perlu kita cermati, ternyata di era Kanjeng Nabi sudah ada pola ketakziman yang demikian luar biasa. Itulah kemudian barangkali jadi dasar kalangan para santri itu biasanya santri-santri itu kalau Mbah Yai tindak kemudian melepas sendalnya itu berebut untuk membalikkan sendalnya Mbah Yai. Kalau kita lihat sejarah itu berarti itu bagian dari iktidaan wattibaan kepada tradisi yang dulu telah dirintis Abdullah Ibnu Mas'ud ketika bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang ini loh itu dalil loh ternyata ada yang nyontohkan Abdullah Ibnu Mas'ud dan Rasul tidak ada kabar marah, tidak. Berarti itu sesuatu yang beliau suka, sesuatu yang beliau ridho. Disitulah kemudian para santri-santri itu biasanya tabarukannya ke sana, melok-melok gitu ya, melok-melok. Kalau Ibnu Mas'ud itu nderek ke Kanjeng Nabi, maka para santri nderek ke para kiai. Kenapa? Ya karena levelnya situ. Kalau Ibnu Mas'ud itu sahabat dan murid Kanjeng Nabi, kalau kita para santri, ya muridnya para kiai. Jadi ada sanad tiruannya di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enten tiba itu. Bukan ngarang-ngarang, ternyata ada ceritanya, ada kisahnya. Nah, kemudian di dalam kitab ini Rasul menyampaikan beragam hadis yang itu berkait pula dengan ilmu wal ulama lewat Ibnu Mas'ud.
Ya Ibnu Mas'udin, julusuka utawi lungguh sira saatan ing dalem sak wektu, ai minaz zamani tegese saking wektu, lailan ing dalem lailan padha uga bengi kana ana apa zaman, au naharon utawa awan. Lungguhe wau fi majlisil ilmi ing dalem majelis ilmu. Wa fil lafdhin dan ketutur ing dalam lafat lintune fi halaqatil alimi ing dalam kalangane wong alim. La tamassura demek sira bi fathil mimi kelan fathah mime, ora demek ora nyekel ora nggawa qalaman ing pulpen, wala taktubulan ora nulis sira harfan ing huruf siji. Dalam kondisi seperti itu iku khairun luweh bagus laka kedue sira min itqi alfi raqabatin tinimbang merdekaake 1000 kawula. Ai abdin tegese kawula au amatin utawa budak wadon. Wa nadruka lan utawi oleh ningali sira ila wajhil alimi maring wajahe wong alim. Ai binadril mahabbati tegese kelawan oleh ningali seneng iku khairun luweh bagus laka mungguh sira min alfi faraz tinimbang 1000 jaran tasaddaqta kang sedekah sira biha kelawan alfa farasin fi sabilillahi ing dalem jihad fi sabilillah. Ai fi jihadil kufari tegese ing dalam jihad li'la'i dinillahi krana ngluhurake agamane Gusti Allah. Wa salamu kalan utawi salam sira alal alimi ing atase wong alim iku khairun luweh bagus laka kedue sira min ibadati alfi sanatin 1000 tahun kada mengkono keterangan zakarahu nutur ing dza sapa al hafid Ibnul Mundhiri sapa al hafid al Mundhiri fit duratil yatimah ing dalam duratil yatimah. Enten setunggal riwayat Nabi menyampaikan satu pesan kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Wahai Ibnu Mas'ud, nggih, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itqi alfi raqabatin. Engkau duduk di satu majelis ilmu di satu waktu, saatan itu nggih, maknanya bisa macam-macam, bisa luas dalam arti mungkin satu kesempatan, satu pelungguhan, satu pertemuan gitu, maka yang demikian itu nilainya lebih baik dibanding memerdekakan budak sejumlah 1000 orang. Ini fadilah keutamaan mencari ilmu. Padahal di situ la tamassu qalaman wala taktubu harfan. Engkau tidak pegang pulpen, engkau tidak menulis satu huruf pun. Itu nilainya sudah sedemikian rupa. Fadilahnya talabul ilmi. Lan apa malih ditambahi dengan yo nggawa pulpen, yo maknani, yo titik-titik belajar memahami. Tentu insyaallah nilai fadilahnya lebih-lebih dan lebih utama dibanding yang disebutkan tadi. Ya ngaten. Nah, ini kados jenengan niki ngaji. Ini kan satu majelis ya, satu majelis ngaten. Mudah-mudahan ini majelis ilmu yang sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki kemudian disebutkan pula wa nadruka ila wajhil alim. Oleh ningali panjenengan kepada orang yang alim itu dibandingkan dengan sedekah 1000 ekor kuda. Kuda ini kan kalau dulu termasuk kendaraan yang top gitu ya. Dulu di era Rasulullah itu ya kuda. Ya. Kalau sekarang ya mungkin ada juga, tetapi sudah tidak populer seperti dulu karena sudah tergantikan dengan kendaraan yang menggunakan teknologi mutaakhir gitu ya. Itu nilainya seperti itu.
Wasalamuka 'alal 'alim khairul laka min ibadat alfi sanatin. Engkau menyampaikan salam kepada orang-orang yang alim itu nilainya lebih baik dibanding ibadah 1000 tahun. Tetapi begini, bukan kemudian berarti lah aku salim karo wong alim lek ngono gak sah ibadah, wong sudah ada jaminan ibadah 1000 tahun kan gitu ya. Itu namanya pemahaman yang salah. Artinya bahwa ini hisun alaina, dorongan kepada kita agar kita ini mau terus thalabul ilmi. Tetapi tidak berarti kemudian ketika thalabul ilmi lantas kita menghilangkan ibadah yang lain karena beranggapan sudah terwakili tergantikan dengan yang 1000 tahun tadi itu. Karena nanti akan berkait dengan hadis yang lain, misalnya kalau ada orang punya ilmu tidak diamalkan maka akan begini dan begini. Loh, kalau kita ngaji terus dapat ilmu, diajarkan ibadah gak diamalkan, tentu itu akan berlawanan dengan hadis ini. Makanya kemudian apa yang termaktub dalam penjelasan ini sesungguhnya merupakan motivasi untuk kita bahwa thalabul ilmi itu penting dan punya fadilah yang luar biasa sembari tidak meninggalkan ibadah itu sendiri. Ya, ngoten nggih. Jadi nanti walah wis 1000 tahun ibadahe sak lungguhan tok 1000 tahun. Lek ngono leren lah liyane. Nah, gitu ya. Nah, itu namanya tidak pas pemahamannya itu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Wa an Umar bin Al-Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man utawi sapane wong iku masa mlaku sapa man ila halaqati alimin maring kalangane wong alim, satu majelisnya orang alim. Kana mongko ana iku lahu kaduwene man bikulli khatwatin kelawan saben-saben jangkahan apa mi'atu hasanatin 100 jalasa nuli lungguh nalika lungguh sapa man ing dahu ana sandinge alim wastam'alan ngrungokake sapa man maing barang yakulu kang dawuh sapa alim maing barang yakulu kang dawuh sapa alim kana mongko ana iku lahu keduwene man bikulli kalimatin kelawan saben-saben kalimat apa hasanatun kebagusan kaya mengkono-mengkono keterangan dzakarahu nutur ing dza sapa An-Nawawi Imam Nawawi fi Riyadhus Shalihin ing dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wonten riwayat malih yang disampaikan oleh sahabat Umar bahwa barang siapa kok melangkahkan kaki menuju kepada majlisul ilmi, majlisul ulama, ngoten nggih, dia ke sana, maka setiap langkah yang ia ayunkan bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Terus kersa lungguh ngrungokake, maka setiap kalimat yang ia dengar akan dihitung sebagai satu kebaikan. Ya, berapa kalimat yang kita dengar tentu banyak. Maka kemudian nilainya akan diakumulasikan, ditambah-tambahkan begitu. Ini sebagaimana keterangan dari Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ngoten, mlaku niku. Nah, lek ngoten nggih, kayak Kang Mustofa niki keng GS kene ya luwih akeh ganjarane lah, ngoten nggih. Nah, terus ngitunge mlaku jangkaan nggih numpak montor ki piye ngitunge ngoten nggih. Nggih, dihusnudoni mawon lah. Hitung putaran roda apa hitung putaran napa? Nggih, nggih. Lah niku lek diitung mlampah king pundi? King Golden Star ngriki. Wah itu Asrama Putra. Asrama Putra sithik apa maneh? Manggone ning masjid, ora mlangkah blas gitu ya. Subuh ning masjid, bar ngaji turu neh. Zuhur ning masjid ora balik belas, orang langkah belas gitu ya. Gitu. Napa enten nggih? Menawa enten menawa gitu. Nggih. Jadi napa yang kemudian melangkahkan kaki itu hitungannya bikuli khatwatin, setiap jangkah, setiap langkahnya itu dinilai satu kebaikan. Gelem longgo melok ngrungokke, maka setiap kalimat yang ia dengar akan dihitung sebagai satu nilai kebaikan. Ngoten. Oleh krungu ngeten iki seneng awake dhewe nggih. Nah, kita enggak bisa ngamali yang lain ya saiki sone thalabul ilmi ya thalabul ilmi gitu ya. Karena ya memang posisinya kita lagi menjadi thalibul ilm, orang yang sedang mencari ilmu gitu. Jadi oleh satu poin kebaikan gitu.
Wa qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqihun utawi wong alim fikih, ai alimun tegese wong kang alim bi ilmi syariati kelawan ilmu syariat. Jumlahe wahidun kang siji, ada orang alim fikih siji, ning mutawarriun tur ahli wirai. Hati-hati hidupnya itu. Ay mutakallifun tegese merti-merti bitarkil maharimi kelawan ninggal barang haram. Fahuwa mongko te fakih iku al mubtadi wong kang ngawiti fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono takallif bitarkil maharim. Lek enten tiyang model ngoten iku asadul luwih abot ala syaitane mungguhe setan min alfi abidin tinimbang 1000 ahli ibadah mujtahidin kang nemen-nemeni fil ibadati tegese ing dalem ibadah jahilin kang jahil ngoten nggih ai bima tegese kelawan barang ya trau kang anyar teko apa ma dia tidak ngerti tentang hal-hal yang potensi terjadi atas dirinya dari ibadahnya itu alaiha ing atase ibadah wara'in kang ahli wirai ay tarikil tegese ninggalil maharimi tegese lil maharimi maring pira-pira barang haram fahuwa mongko utawi wirai kual muntaha katok fil kafi ing dalem nyegah anil maharimi saking barang haram anil maharimi saking barang haram niku digambarkan ngeten lek enten ahli alim niku napa saniki? Itu ada istilah alim, ada istilah jahil. Kalau secara lafziyah alim itu yang ngerti, jahil itu orang yang tidak ngerti, ngoten. Maka di dalam teori mantek misalnya, alim itu ya ma'rifatu ma bima huwa alaih. Mengetahui sesuatu sesuai dengan fakta, sesuai dengan asli dari data yang ia ketahui. Misalnya iki apa? HP gitu ya. Dan ini betul-betul HP, maka saya alimun bi anna hadza HP. Saya orang yang ngerti bahwa ini adalah HP. Nah, gitu. Itu alim. Hingga kalau dinisbatkan kepada syariah misalnya alimun bi ilmi syariah, berarti orang itu orang yang memang punya kualifikasi sebagai orang yang ngerti tentang syariah. Alimun bi ilmi syariah. Apa saja? Ya segala seluk-beluk ilmu yang dibutuhkan untuk memahami syariat dia tahu. Ilmu Qur'annya dia tahu, ilmu hadisnya dia tahu, kaifiatul istinbatnya dia tahu. Tentu semua didasarkan kepada pengetahuan ilmu-ilmu bahasa sebagai media penyampai informasi baik dari Quran, Sunnah maupun kitab-kitab yang lain. Nah, itu alim namanya gitu. Lawannya apa? Jahil. Jahil itu apa? Ya tadi mengetahui sesuatu tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan data yang otentik, ngaten nggih. Maka jahil itu kemudian dibagi jahil basit, ada jahil murakkab. Nggih. Jahil basit itu apa? Orang yang memang tidak tahu. Iki apa Kang? Mbuh basit itu ya. Orang yang mendefinisikan sesuatu, definisinya salah, berarti kan jahil. Dan dia tidak tahu kalau itu salah. Maka jahilnya tumpuk-tumpuk. Sudah salah, nggak ngerti kalau itu salah. Maka namanya jahilun murakkabun. Bodoh tur kuadrat. Gitu ya. Artinya tumpuk-tumpuk gitu. Niku. Nah, yang dimaksud dalam konteks pembahasan ini alim itu adalah yang pertama tadi, mereka yang betul-betul punya kualifikasi sebagai orang yang memahami syariat dari sumbernya dengan cara yang dibenarkan dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang disepakati. Nah, niku alim namanya. Loh, kalau ada orang seperti itu, ngoten nggih. Terus wahidun mutawarri'un, orangnya alim kemudian ahli wirai. Wirai itu apa toh? Wirai itu napa niku? At-takalluf bitarkil maharim. Merti-merti itu berupaya untuk meninggalkan batas-batas keharaman.
batas tok ampun boten purun, apalagi masuk ke wilayah haramnya, itu wirai. Maka kalau misalnya di kitab ada satu ulama namanya Syekh Wahab Asy-Sya'rani itu menyampaikan salah satu indikasi wirai itu adalah ketika kita nuwun sewu bukan merubah hukum tetapi jadi prinsip pribadi mengharamkan yang makruh gitu ya. Cara bahasa sederhananya, yang makruh saja itu tidak mau, apalagi yang haram gitu loh ya. Terus mewajibkan yang sunnah saja dilakoni, apalagi yang wajib. Ini kategorinya masuk ke wilayah wirai tadi itu. Oke. Nah, ya silahkan kita ukur dengan kita masing-masing gitu ya. Kalau kita kan dibalik-balik biasanya, lah mek makruh gitu ya. Jadi bahasnya lah mek makruh urung sampai haram ora apa-apa lah gitu ya. Ini kita. Terus kalau wajib sebaliknya, kuwi kan sunah, gitu ya. Kuwi kan sunah, kok sampai wajib gitu. Kalau tadi ndak, yang makruh saja dijauhi, yang sunah saja ditekuni, apalagi yang wajib. Nah, itu kategorinya ke sana. G itu dilandasi dengan ilmu. Maka jadinya faqihun, alimun, mutawarri'un. Kalau ada yang seperti itu, asyaddu ala syaiton min alfi abidi. Kualitasnya, bobotnya, beratnya itu melebihi 1000 orang ahli ibadah yang tanpa dasar ilmu. Mungguwe sapa? Mungguwe setan. Artinya apa? Setan akan lebih mudah menjerumuskan ahli ibadah tanpa ilmu ketimbang menggoda ahli ilmu. Nah, gitu. Terus jangan dibalik pemahamannya. Kalau gitu nggak usah ibadah, ilmu saja. Bukan. Yang pas adalah ahli ibadah plus didasari dengan ilmu. Kan begitu nggih. Abid itu ahli ibadah. Tidak setiap ahli ibadah kemudian punya pemahaman yang utuh tentang keilmuan. Maka tadi disebutkan bisa jadi dia tidak tahu dengan hal-hal yang berkait dengan ibadahnya. Lek syarat rukunnya mungkin dia tahu, tetapi mayat ra'u alaiha, sesuatu yang muncul belakangan sebagai konsekuensi potensi-potensi dari ibadahnya, mungkin dia tidak tahu. Contoh, tidak ngerti, tidak paham tentang napa jenenge batasan ini riya apa bukan, nanti sombong apa bukan gitu ya. Yang ahli tadi itu tahu, maka kualitasnya lebih jos, lebih top dibanding yang ahli ibadah gitu. Niki napa jenenge pesan terkirimnya adalah yang alim, yang wirai, tur ngelakoni apa yang kita ketahui hingga menjadi ahli ibadah yang didasarkan niki idealnya begitu, Wadzalika li anna syaitana krana satemene setan iku kullama fataha sumangsane buka baban ing lawang alan nasi ing atase manusa minal ahwa'i saking pira-pira hawa nafsu wa zayyana lan maes-maesi sapa setan asyahawati ing pira-pira syahwat fi qulubihim ing dalem pira-pira fi qulubihim ing dalem atine abid utawa wong bayana mongko jelasake sapa al-faqihu ahli fikih al-arifu kang arif makaitahu ing sandupayane setan. Sandupaya itu godaane setan. Fayasudu mongko buntoni, fayasudu mongko nutup utawa buntoni sapa alim zalikal baba ing mengkono-mengkono lawang. Wa yaj'aluhu lan dadekake sapa alim ing setan khaiban ing wong kang kesia-sia khasiran tur wong kang tuna bi khilafil abidi berbeda kelawan ahli ibadah fa innahu mongko sak temene abid iku rubama yastaghilu terkadang sibuk utawa ketungkul sapa abid bil ibadati klan ibadah wa huwa utawi abid iku fi habailis syaitani ing dalem kendaline setan wala yadri lan ora ngerti sapa abid
Wala yadrilan orang ngerti sapa abid afada aw faidah zalika ing mengkono keterangan sapa al-aziz aziz naqalan halih mindah anit tibi saking atibi anit tibi saking atibi wa fi riwayatit Tirmidzi wa Ibnu Majah an Ibnu Abbas faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidi faqihun utawi ahli fikih wahidun kang siji kuasatu luweh abot ala syaitani mungguh setan min alfi abidi tinimbang 1000 ahli ibadah. Niki yang digambarkan begini. Karena ketika setan niku sudah napa memasang ranjau-ranjau godaan atas manusia, ngoten nggih. Itu yang bisa meluruskan, yang bisa membersihkan, yang bisa menjelaskan dan mengurai ranjau itu adalah ahli fikih, adalah ahli ilmu. Hingga kemudian ahli fikih ini berhasil menyelamatkan manusia dari terjerumus bujuk rayu tipu daya setan. Karena dia tahu ilmunya. Dia tahu ilmunya. Sementara orang yang kemudian tertutup hingga setan rugi, wis berusaha nggoda, tibae diluruskan, diuraikan, dijelaskan oleh para ahli ilmu. Fayasuddu, maka tertutuplah dzalikal bab, pintu godaan tadi, terus setane khosiron, dadi rugi. Wis di tutup kalau ahli ilmu tadi itu. Sementara ahli ibadah itu bisa jadi dia sibuk dengan ibadahnya sendiri. Yastaghillu bil ibadah. Terus wahwa fi habali syaitan. Sementara ketika ibadah itu dia tidak menyadari bahwa ada jebakan-jebakan yang dipasang oleh syaitan kan. Walayatri, dan dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Umpama dia kemudian mau belajar kepada ahli fikih tadi, maka jebakan itu bisa diurai. Kalau ahli ibadah kemudian ngeyel, motivasinya kuat tapi ilmunya kurang, sehingga setan sangat mudah menjerumuskan dengan kedok ahli ibadahnya tadi. Maka sepindah malih, ilmu itu sangat penting sebagai senjata melawan setan. Ya sesekali dilawan setan itu, karena setan itu ya bagaimanapun punya kemampuan memanipulasi data melebihi kita. Maklum karena dia saudara tua ya. Setan itu kan saudara tua kita. Dari jajaran makhluk dia termasuk kelompok yang diciptakan lebih awal ketimbang manusia. Wakeh gitu ya. Cara godang model kae gitu ya. Karena itulah kemudian kita dianjurkan setiap kali melakukan satu aktivitas itu isti'adah. Apa? Minta pertolongan untuk dilindungi dari godaan syaitan. Dan gitu. Ta'awud nih kok, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu ikhtiar kita. Ikhtiar kita. Tentu dengan bismillahnya juga gitu ya. Misalnya minum kopi ya ben gak dicekancani ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Alhamdulillah. Nggih, ngapunten nggih jenengan mboten beto. Monggo sami ngunjuk ngunjukne sarung napa-napa nggih. Niku. Nggih niku. Niku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi utawi keutamaane wong alim, ayil amili tegese wong kang lakoni bi ilmihi kelawan ilmune alim, alal abidi dibanding kawula ahli ibadah, iku kafadlil qamari kaya utamane bulan, lailatal badri ing dalem wengine bulan purnama, ala sairil kawakibi ing atase sekerine pira-pira bintang, ala sairil kawakibi ing atase sekerine pira-pira bintang. Ngendikane Kanjeng Nabi, keutamaan orang ahli ilmu wau al-amil bi ilmihi, sing gelem nglakoni atas dasar ilmu yang dia ketahui nggih. Dibanding ahli ibadah itu seperti bulan purnama
pas bulan purnama itu dibandingkan bintang gemintang. Terus ada yang ahli fisika, loh, bulan itu kan sinarnya bersumber dari matahari, karena dia termasuk benda langit yang tidak bisa memancarkan cahaya sendiri. Sementara bintang itu kan termasuk benda langit yang memang punya cahaya sendiri. Bagus mana bintang dengan bulan, gitu ya, gitu. Niki ngeten. Jadi lafadz ini muncul di satu masa di mana perbandingannya bersifat visual, belum menggunakan nalar ilmiah seperti sekarang. Artinya belum saintifik seperti sekarang. Dulu kita melihat bulan dan bintang, kalau pas purnama itu bintangnya kan tenggelam, gak ketok. Kenapa? Kalah dengan sinarnya bulan, gitu ya. Kalah dengan sinarnya bulan. Jadi bulan itu kalau yang baru terbit itu hilal namanya, sabit itu. Nanti jadi komar, atau jadi badr, jadi itu tahapan. Nah, ketika saat bulan purnama itulah kemudian bintangnya hilang cahayanya. Itu sebagai pembanding antara ahli ilmu dengan ahli ibadah. Yang ahli ilmu tadi mau mengamalkan ilmunya, gitu ya. Ala sa'il kawakib itu. Nah, kalau sekarang kan sudah ketemu ilmu fisika yang mengatakan bahwa bintang itu ini kan seolah-olah kecil bintang itu. Padahal konon secara hakiki bintang itu besar. Kenapa tampak kecil? Karena jaraknya yang sangat jauh, kan gitu ya, sangat jauh. Nah, tapi kalau kita menggunakan pendekatan visual, ya bintang kecil. Makanya kalau anak TK itu lagunya kan bintang kecil, padahal kan besar bintangnya. Janganlah kemudian ketika kita habis belajar fisika, dikasih tahu guru fisikanya, teman, bintang itu sebenarnya besar, tidak kecil. Maka lagu bintang kecil adalah salah. Nah, diganti bintang besar di langit yang besar, gitu ya. Jadi anak kecilnya bingung, kok besar itu kan kecil, gitu ya. Nah, makanya kemudian kalimu ala qadri uqulihim, kita bicara sesuai dengan konteks kemampuan pemahaman yang kita ajak bicara, gitu ya. Jangan diubah jadi bintang besar meskipun kita secara keilmuan tahu bahwa itu besar. Nah, itu seperti itu. Pundi wa al muradu utawi kang den karepake bil fadli kelawan keutamaan iku kasratus sawabi akeh ganjaran asamili kang mengku lima maring barang yuktihi kang paring ing ma sapa Allahu Gusti Allah lil abdi maring kawula fil akhirati ing dalam akhirat min darajatil jannati nyatane saking pira-pira derajat swarga waladzati halan enake swarga wa ma'akili halan panganane swarga wa masyaribi halan inumane swarga wan manakihiha lan nikahe swarga wa malan barang yuktihi kang paring ing ma sapa Allahu Gusti Allah taala lil abdi maring kawula min maqamatil qurbi saking pira-pira derajat marek waladzatin nazri lan enake ningali ilaihi maring Gusti Allah wasima'i kalamihi lan oleh midanget kalame Allah rawahu ing hadis sapa Abu Nuaim an Mu'ad bin Jabal. Dadi sing dimaksud keutamaan tadi yang bisa digambarkan nanti prioritas dan fasilitasnya itu lebih tadi. Cara gampangane nggih, kalau ahli ilmu tadi itu VVIP lah gitu ya. Nanti yang ahli ibadah biasa ya eksekutif gitu ya. Tapi ada VVIP gitu. Nah, mereka-mereka yang kemudian masuk kategori ahli ilmi ya'malu bi ilmihi itu mendapatkan fasilitas lebih dalam segala hal yang terkait dengan fasilitas surga. Termasuk niku wau napa al-qurb ila nadri wajh, jarak ketika melihat zatnya Allah. Ya lek digambar sederhana misalnya nggih, kalau di bioskop itu yang gitu ya, nah gitu. Jarak pandangnya dekat, kondisinya nyaman, suasananya enak gitu ya. Yang belakang-belakangnya bisa ndelok, tapi
sumpek, sumuk gitu ya, gambarannya begitulah. Ya tentu gambaran ini tidak sama gitu ya. Karena begini, kalau kita bicara surga misalnya, sesungguhnya yang digambarkan oleh Allah tentang surga itu kan pendekatannya pendekatan akliyah, dalam arti menggambarkan sesuatu yang bisa kita nalar. Padahal surga itu kan satu kondisi yang memang belum pernah muncul di dunia ini. La ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khadra fil bal gitu ya. Belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, bahkan belum pernah terbersit dalam hati kita. Nah gitu. Itu yang kemudian menjadi bagian dari ciri surga. Lah tetapi untuk menjelaskan yang tidak terlihat mata, gak tahu dirungokne kuping, tidak pernah terbersit dalam hati kita itu sulit. Maka muncullah gambaran-gambaran. Gambaran-gambaran itu apa? Ya tentu sesuatu yang oleh persepsi kita dianggap sesuatu yang nikmat. Karena surga itu adalah kenikmatan. Maka tadi disebutkan masyarib, minumannya, ma'akil, makanannya, kemudian segala fasilitasnya yang itu menunjang untuk mendapatkan aspek kenikmatan. Tetapi apakah kemudian surga itu seperti yang kita bayangkan? Tidak. Tadi kan sebutkan la ainun ra'at. Kita belum pernah ketemu. Misalnya kalau disebutkan fawakih, buah-buahan di sana kayak ngopo? Ya mbuh. Lah, buahnya seperti apa? Ya enggak tahu. Tetapi kita diberikan satu informasi yang itu bisa dinalar oleh kita. Lah kalau sampai kita dikasih tahu informasi surga itu pokoknya kenikmatan yang tidak terbayangkan. Oh yes, sembuh ya gitu ya. Nah, maka butuh visualisasi. Kalau Quran misalnya menyebutkan tajri min tahtihal anhar ya, tempat yang kemudian di bawahnya mengalir sungai-sungai gitu ya. Nah, itu kemudian gambaran-gambaran. Kenapa digambarkan seperti itu? Di antaranya karena gambaran itu bagi komunitas masyarakat Arab waktu itu satu tempat yang sungguh luar biasa nyaman, di mana mereka hidup dalam kondisi yang serba kekurangan air, tandus, jarang ada tanam-tanaman gitu. Mendapatkan info dan gambaran seperti itu tampak sesuatu yang menyenangkan hingga mendorong mereka untuk beribadah menjalankan perintah Gusti Allah gitu. Nah, kita mungkin nggak patek tertarik gitu ya. Lah piye tempat yang di bawahnya ada sungai-sungai. Lah sampai terus lah kuwi gitu ya. Gitu. Iya gitu. Maka kita garis bawahi gambaran-gambaran itu dipakai untuk memberikan visualisasi, rangsangan kepada kita untuk memahami. Tetapi hakikatnya itu belum bisa kita pahami dan kita baca hari ini. Nah, ya belum, karena itu tadi gambarannya adalah mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, bahkan hati kita pun, benak kita pun belum pernah membayangkan. Karena secara mendasar manusia itu akan bisa membuat satu deskripsi. Contoh kalau kita gambarkan misalnya kita cerita, orang kita misalnya diceritain tentang Monas gitu ya. Monas di Jakarta itu. Monas itu tugu yang tinggi sekian meter. Di atasnya ada menara terbuat dari emas. Itu ilustrasinya, deskripsinya. Orang yang belum pernah ke sana akan membayangkan. Bayangannya itu sesuai dengan kemampuannya. Apakah persis? Nanti dulu. Mbasan dijak rono jebret, loh, tibake ngono kuwi to. Gak padha karo sing tak bayangne, gitu. Kenapa tidak sama? Karena belum punya pengalaman. Indranya belum pernah merekam. Tapi ketika dia pernah ke sana sekali, di lain waktu orang bilang Monas di Jakarta dipugar oleh pemerintah setempat gitu ya. Langsung kata Monas itu akan mengasosiasi bayangan kita sama dengan yang di sana. Kenapa? Karena kita pernah menangkap objek itu dan menyimpannya dalam hingga ketika sebutkan namanya muncul sebagai satu gambaran yang itu persis dengan yang ada di sana. Karena kita pernah menangkap objek itu. Gitu. Tapi yang belum pernah ya spekulatif namanya. Nah, termasuk tadi itu
kabar-kabar tentang surga. Mungkin tiap kita ketika disampaikan dengan satu kalimat tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, masing-masing punya persepsi yang berbeda. Kenapa? Karena sama-sama belum pernah menjumpai objek yang sesungguhnya. Hingga kemudian kita bisa membayangkan sesuai dengan kapasitas kita, gitu. Makanya kalau bicara surga itu kan, kalau para ahli sufi itu kan mengatakan ya, diantaranya ya surga itu adalah perasaan ketika kita dalam kondisi yang sangat nyaman, gitu. Karena substansinya adalah nyaman itu sendiri, gitu. Jadi bukan sebagai satu tolak ukur berupa benda-benda fisik material, tetapi lebih kepada sebuah kenikmatan spiritual, gitu ya. Kenapa bicara seperti itu? Mereka ahli tasawuf yang pendekatannya pendekatan sufistik, gitu. Nah, sama kalau kita bicara dengan anak kecil itu ya, ya tentu pendekatannya nggak bisa dengan abstrak, harus dengan konkret. Nah gitu, konkret itu, nyoki gitu ya. Nah gitu, kayak tadi bintang kecil tadi itu. Kalau kita bicara bintang kecil dengan pendekatan rasionalisme, pendekatan akliyah, bintang tidak kecil, besar. Rasanya dia jadi kecil karena jarak dan kemampuan pandang mata kita. Tetapi kalimat ini jangan disampaikan kepada anak TK, gitu. Karena mereka hanya sanggup mengatakan bintang kecil. Kenapa kok kecil? Memang terlihat kecil, belum sanggup menggunakan rasionya, kan gitu. Nah, sama dengan itu. Maka kembali ke sini tadi, bahwa keutamaan, keunggulan ahli ilmu dibanding ahli ibadah, ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya itu di dalam fasilitas kenikmatan yang Allah suguhkan kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi langkah kita untuk menjadi bagian dari ahli ilmu alladzi ya'malu bi ilmihi, yang sekaligus turut mengamalkan ilmu yang kita miliki. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Demikian wallahu wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.